Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Rabu 20 September 2023. Berita pertama terungkap sosok mahasiswa S3 Universitas Indonesia, teriaki Ganjar terkait utang. Selanjutnya penyebar hoaks Prabowo tampar Wakil Menteri Pertanian dilaporkan ke polisi. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terganggu dengan celetukan mahasiswa yang menanyakan soal utang negara dan LGBT. Hal itu terjadi usai mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dalam momen tengah diwawancara sejumlah jurnalis, Ganjar sempat terlihat tidak nyaman mendengar celetukan dari sosok mahasiswa. Belakangan terungkap sosok mahasiswa itu bernama Maulana Lazuardi alias Ardi. Ardi pun menceritakan kenapa sampai meneriaki Ganjar saat sedang wawancara dengan jurnalis. Menurutnya, pertanyaan yang mahasiswa tanyakan di forum terlalu normatif. Begitu juga pertanyaan panelis. Ardi sebelumnya sudah angkat tangan, namun sayangnya tidak dipilih oleh moderator untuk bertanya. Ia mengatakan gagasan yang pernah diungkapkan sejumlah tokoh di kuliah kebangsaan cukup bagus, termasuk Ganjar. Ardi juga ingin meminta pendapat Ganjar soal LGBT serta oligarki politik. Berita selanjutnya, Alifur Rahman, sosok penyebar informasi hoaks, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya dilaporkan ke Baris Krim Polri. Adapun laporan itu dilakukan Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan. Dalam kedatangan ke Baris Krim, Lisman melaporkan kasus dugaan penyebaran berita hoaks. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul. Laporan Lisman ke Baris Krim Polri ditunjukkan kepada Alifur Rahman sebagai penyebar isu hoaks melalui akun YouTube Seaword TV. Membawa sejumlah bukti berupa lembaran foto tangkapan layar, Lisman menegaskan hoaks tersebut dianggap mengganggu pemerintahan. Yang pertama, saya sebagai Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu akan melaporkan beberapa penyebar berita hoaks yang menyerang daripada instrumen negara, yaitu Menteri Pertahanan Negara, di mana kami sebagai relawan pendukung pemerintah juga sangat menyayangkan begitu masif dan struktur penyerangan berita hoaks yang ditujukan ke Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, dan hal itu sangat mengganggu jalannya rodanya pemerintahan. Melalui pengaduan tersebut, Lisman berharap Baris Krim bisa segera memanggil dan menindak para pelaku penyebar berita hoaks. Lisman juga menilai penyebaran berita hoaks tersebut dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah membantah isu Prabowo Subianto mencekik seorang wakil menteri. Ia merasa tidak pernah melihat hal tersebut dan menduga kabar itu hanya dibuat secara sengaja menjelang pemilu. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.